Hai guys, di sini kami membuat tugas video dari mata kuliah Sistem Operasi. Di sini yang pertama kali kita akan menjelaskan tentang mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah chip IC atau sirkuit terintegrasi yang menggabungkan fungsi inti dari unit pemrosesan pusat komputer. Chip IC yang dalam bahasa Inggris ditulis dengan mikroprosesor ini merupakan perangkat multiguna yang dapat diprogram untuk menerima data digital sebagai input, memproses sesuai dengan instruksi yang disimpan dalam memori dan memberikan hasil sebagai output. Yang kedua, microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti proses, memori, RAM, dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan microcontroller ini digunakan dalam bentuk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Menggunakan microcontroller ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara. Kelebihan dan kekurangan dari mikroprosesor. Kelebihan mikroprosesor yaitu mikroprosesor dapat menjalankan berbagai instruksi per detiknya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mikroprosesor yang ada dalam perangkat komputer dapat dibuat portable. Perangkat ini dapat dikatakan multiguna karena sifatnya yang fleksibel dan dapat digunakan untuk merubah instruksi serta program yang ada dalam memori. Penggunaan mikroprosesor tidak menghasilkan panas yang berlebihan jika dibandingkan dengan pengguna tabung vakum. Mikroprosesor menggunakan teknologi semikonduktor atau MOSFET, metal oxide semiconductor violet effect transistor dengan mode cut-off, sehingga pengguna daya yang dikonsumsi sangat rendah. Kekurangan mikroprosesor yaitu memiliki keterkaitan dengan pembuatan software. Adanya kemungkinan terjadi kerusakan pada software. Kelebihan dan kekurangan dari mikrocontroller. Kelebihan mikrocontroller yaitu dapat berfungsi sebagai mikrokomputer tanpa komponen digital tambahan. Lebih hemat biaya, memiliki ukuran kecil, praktis, dan ringkas. Cara menggunakannya mudah, pin di dalamnya dapat diprogram untuk melakukan berbagai fungsi. Dapat dengan mudah dihubungkan dengan RAM, ROM input, dan output tambahan. Dapat mengerjakan suatu program dengan cepat. Kekurangan mikrocontroller yaitu strukturnya lebih kompleks daripada mikroprosesor, hanya dapat mengerjakan program kerja terbatas dalam satu waktu, hanya digunakan pada peralatan-peralatan mikro, tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan perangkat lain yang memiliki daya tinggi. Perbedaan mikroprosesor dan mikrocontroller. Perbedaan terletak pada IC-nya. IC mikroprosesor hanya memiliki CPU di dalamnya, sedangkan dalam IC mikrocontroller juga memiliki RAM, ROM, dan peripheral lain yang terkait di dalamnya. Selanjutnya, mikrocontroller tidak memerlukan rangkaian eksternal untuk melakukan tugasnya. Oleh karena itu, mikrocontroller banyak digunakan dalam sistem tertanam. Sedangkan mikroprosesor bergantung pada rangkaian eksternal peripheral untuk bekerja. Mikroprosesor digunakan pada tugas-tugas rumit seperti pengembangan perangkat lunak, game, aplikasi yang membutuhkan memori besar, di mana input dan output tidak dibutuhkan. Selanjutnya, kecepatan pemrosesan mikrocontroller sekitar 8 MHz hingga 50 MHz. Tetapi, sebaliknya kecepatan pemrosesan mikroprosesor umum di atas 1 GHz sehingga bekerja jauh lebih cepat. Dan yang terakhir nih, mikrocontroller memiliki sistem hemat daya, sedangkan pada mikroprosesor tidak ada sistem hemat daya. Dari beberapa perbedaan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu
arsitektur mikroprosesor, yaitu antara arsitektur Harvard dan arsitektur von Neumann. Yang pertama yaitu arsitektur Harvard. Ini adalah arsitektur komputer modern berdasarkan model berbasis relay Harvard Mark I. Kemudian arsitektur von Neumann ini adalah arsitektur komputer kuno berdasarkan konsep komputer program tersimpan. Arsitektur Harvard juga memiliki alamat memori fisik terpisah digunakan untuk instruksi dan data. Sedangkan arsitektur von Neumann alamatnya memori fisik yang sama digunakan untuk instruksi dan data. Arsitektur Harvard juga memiliki bus terpisah digunakan untuk mentransfer data dan instruksi. Sedangkan arsitektur von Neumann memiliki bus umum untuk transfer dan instruksi. Arsitektur Harvard juga memiliki sebuah instruksi dieksekusi dalam satu siklus, sedangkan arsitektur von Neumann memiliki 2 siklus clock diperlukan untuk mengeksekusi instruksi tunggal. Nah, arsitektur Harvard juga ini lebih mahal daripada arsitektur von Neumann. Kemudian arsitektur von Neumann-nya biayanya lebih murah. Arsitektur Harvard juga memiliki CPU, dapat mengakses instruksi dan membaca atau menulis secara bersamaan. Sedangkan arsitektur von Neumann memiliki CPU, tidak dapat mengakses instruksi dan membaca atau menulis secara bersamaan. Yang terakhir yaitu arsitektur Harvard ini digunakan dalam pengontrol mikro dan pemrosesan sinyal. Sedangkan arsitektur von Neumann ini digunakan di komputer pribadi dan komputer kecil. Yang kelima yaitu 5 aplikasi yang menerapkan mikroprosesor dan mikrokontroler di dalamnya. Beberapa contoh penerapan sistem mikroprosesor untuk alat kendali dan instrumentasi. Yang pertama, EFI atau Electronic Fuel Injection, yang diterapkan pada mesin-mesin bakar modern. Alat ini dipakai untuk mengoptimalkan pemakaian bahan bakar untuk torsi dan kecepatan maksimum. Yang kedua, instrumen pada lip. Prosesor digunakan untuk membaca tekanan tombol dan mengendalikan gerakan motor listrik sehingga lip dapat bergerak sesuai dengan tekanan tombol dan cukup nyaman bagi pemakainya. Tidak berhenti atau bergerak secara mendadak. Yang ketiga, sistem pengaturan ketetapan cetak dan potong pada mesin pengganda media kertas seperti koran dan majalah. Tanpa koreksi dari sistem mikroprosesor, selain hasil yang kurang rapi, alat pemotong atau pencetak harus sering disetting ulang dan ini sangat tidak realistis. Kita dapat lihat pada setiap halaman koran atau majalah ada tempat marks atau tanda, baik tanda untuk warna maupun tanda untuk alat potong. Yang keempat, alat pengelola data pada PCD atau DVD player. Karena data disimpan dalam CD dalam keadaan dikompres, maka untuk mengubahnya menjadi gambar atau suara perlu dilakukan demonstrasi data yang jelas memerlukan algoritma tertentu yang diwujudkan dengan pemrograman. Tentu saja ini memerlukan sistem mikroprosesor. Yang kelima yaitu Central Telepon PSTN atau saluran analog dengan bandwidth 4 kHz. Saat ini hampir semua sistem switching atau penyambung telepon dilakukan secara digital, random input sequential output atau sebaliknya. Tentu saja semua ini diwujudkan dengan menyertakan sistem mikroprosesor. Yang selanjutnya yaitu 5 aplikasi penerapan mikrokontroler di masyarakat yang akan memberikan banyak keuntungan. Yang pertama, alat penyiram tanaman otomatis. Yang kedua, pemberi pakan ikan otomatis.
Yang ketiga, deteksi kebakaran menggunakan sensor suhu dan mikrokontroler. Yang keempat, pendeteksi kebocoran gas. Yang kelima, keamanan mobil. Untuk yang terakhir, kapan menggunakan mikroprosesor dan mikrokontroler? Salah satu contoh penggunaan mikroprosesor bisa kita lihat pada perangkat komputer. Pada perangkat komputer yang bisa disebut juga mikroprosesor adalah CPU, karena di dalam CPU terdapat chip prosesor dan beberapa komponen mikroprosesor lainnya. Penggunaan mikrokontroler ini umumnya diaplikasikan pada perangkat yang membutuhkan pengendalian otomatis seperti pengontrol mesin mobil, perangkat medis di rumah sakit, dan juga peralatan elektronik lainnya yang dimana mikrokontroler ini hanya akan berfungsi jika di dalamnya telah diisi dengan sebuah program pemerintah. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.